Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Agus Putra, NPM saya 1861 2011 Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang makalah komunikasi pemasaran jasa untuk mata kuliah manajemen pemasaran jasa. Nah, langsung saja ke materi. Pertama yaitu pendahuluan. Di pendahuluan yang perlu dibahas yaitu latar belakang, dimana latar belakangnya yaitu pemasaran seperti yang kita ketahui merupakan rangkaian kegiatan manajemen yang umumnya berkaitan erat dengan memasarkan suatu produk atau jasa secara nyata ataupun secara online. Nah, dan juga pemasaran jasa erat kaitannya dengan pelayanan, yaitu kegiatan yang memberikan kemudahan sehubungannya dengan suatu permintaan bisnis. Jasa memiliki karakteristik tidak berwujud, tidak dapat dilihat, tidak dapat diraba, dan juga bisnis jasa memiliki karakteristik tidak berwujud dan juga yang lainnya. Nah, komunikasi merupakan inti dari setiap interaksi manusia di bidang apapun yang sering kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari sedikit latar belakang yang sudah saya paparkan, di mana saya bisa mengambil suatu rumusan masalah, yaitu bagaimana cara melakukan komunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat dalam membantu memasarkan jasa. Nah, dan juga untuk tujuan penulisan makalah ini yaitu untuk mengetahui cara melakukan komunikasi yang baik dan benar kepada masyarakat dalam membantu memasarkan jasa. Nah, langsung ke pembahasan. Di dalam pembahasan akan dijelaskan tentang pengertian komunikasi pemasaran. Nah, di mana pengertian komunikasi pemasaran merupakan unsur penting yang bisa dikatakan unsur paling penting dalam sebuah komunikasi, di mana komunikasi pemasaran pasti akan dilakukan di saat kita ingin memasarkan suatu produk maupun jasa, baik itu dilakukan secara perusahaan maupun perorangan. Nah, dan juga selanjutnya komunikasi pemasaran dibedakan menjadi dua jenis, di mana yang pertama yaitu komunikasi pemasaran jasa, pemasaran massa, iklan, promosi penjualan, acara, dan pengalaman serta hubungan masyarakat. Dan juga komunikasi pribadi meliputi pemasaran langsung dan interaktif, dan juga berita dari mulut ke mulut secara personal. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang sering menyebabkan timbulnya masalah dalam sebuah komunikasi. Yang pertama, kurang memadainya manajemen janji atau layanan baik melalui wiraniaga, iklan, maupun staf pelayanan yang menghandle. Dan selanjutnya, melambungnya ekspektasi pelanggan yang terlalu tinggi sehingga perusahaan tidak dapat menyesuaikannya. Yang ketiga, kurangnya edukasi pelanggan. Dan yang terakhir, kurang memadainya komunikasi internal. Nah, di dalam komunikasi pemasaran jasa terdapat yang bisa dikatakan segitiga komunikasi dan pemasaran. Nah, di dalam segitiga itu terdapat triangle, tiga pihak yang berhubungan satu sama lain, yaitu perusahaan atau company, karyawan atau employee, dan pelanggan atau customer. Dan juga di dalam segitiga itu terdapat internal marketing, yaitu merupakan komunikasi antara perusahaan dengan karyawan dalam dua bentuk, yaitu vertical communication dan juga horizontal communication, di mana perusahaan secara efektif memotivasi, melatih karyawan berhadapan langsung dengan pelanggan sehingga karyawan dapat secara terlatih untuk melakukan komunikasi. Dan juga
External marketing merupakan komunikasi antara pihak perusahaan dengan pelanggan melalui beberapa bentuk seperti advertising, sales, promotion, public. Direct marketing di mana perusahaan memasarkan jasa kepada pelanggan dengan menggunakan cara-cara pemasaran biasa, umum, atau tradisional. Nah, di sini perusahaan memberikan janji pelayanan jasa kepada pelanggan yang selanjutnya dipenuhi oleh karyawan. Dan yang ketiga, interface marketing merupakan komunikasi antar karyawan dengan pelanggan melalui personal selling atau penjualan personal, customer service center, service and counter, service escapes, di mana kualitas jasa dirasakan tergantung pada kualitas interaksi yang dilakukan antara penyedia jasa dan juga pelanggan. Kualitas pelayanan tidak hanya mencakup kualitas teknis saja, tetapi juga menyangkut kualitas fungsional seperti perhatian terhadap permasalahan pelanggan. Kinerja pelayanan yang baik adalah salah satu alat pemasaran yang ampuh membuat pelanggan selalu puas dan merasa royal. Nah, selanjutnya yaitu ada konsep dan karakteristik bauran pemasaran atau marketing communication mix, di mana marketing mix communication adalah sebuah konsep di mana suatu perusahaan mengkoordinasi saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas, konsisten, dan meyakinkan berkenaan dengan perusahaan dan produknya yang dijelaskan oleh Kotler dan Armstrong pada tahun 2005. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep marketing mix communication, yaitu perubahan pada dasar konsumen, perubahan pada dasar pasar bisnis. Nah, selanjutnya terdapat ada beberapa elemen komunikasi, yaitu advertising, public relation, personal selling, sales promotion, direct marketing, dan juga online marketing seperti yang sekarang sering dilakukan. Mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila di dalam presentasi saya masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, salam dari Kubar.